Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, sebelum kita mulai, kita akan baca niat belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ilmunya nanti sekali lagi jadi ilmu yang manfaat buat kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hidza 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wasallim wa jamil anbiya wal mursalin wal kulli ajma'in. Anna Allah yaghfiruhum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah, baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Peta kebahagiaan hidup dunia membawamu kepada kebahagiaan hidup akhirat. Peta untuk membuatmu kenal kepada Sang Pencipta. Jalan hidup yang dapat membawamu menuju surga. Ini namanya jalur langit. Yang paling rugi yang gak mau ngikutin peta ini. Yang paling sukses yang jalan hidupnya mengikuti peta ini, mengikuti jalur langit ini. Karenanya adik-adik, ibu-ibu, saudariku sekalian yang saya muliakan, izinkan saya di kajian pada siang hari ini menyampaikan padamu tentang bagaimana cara kita menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala lewat jalur langitnya. Biar gak sumpek hidupmu di dunia, biar matimu husnul khotimah, biar di akhirat nanti dapat masuk surga. Bukankah itu yang kamu mau? Bukankah itu yang kamu inginkan? Adik-adik, bukankah itu adalah cita-citamu? Betul? Bahagia di dunia, mati husnul khotimah, di akhirat masuk surga. Adakah keinginan lebih tinggi daripada itu? Adakah cita-cita lebih mulia daripada itu? Enggak ada. Mesti menempuh jalur langitnya, karena surga adanya di langit. Karena segala kebaikan-kebaikan
turun dari alam langitnya Allah Subhanahu wa taala menuju ke alam dunia ini. Saat kamu rasa dadamu sesak di dunia, maka naiklah ke atas dan menengadahlah. Maka dada langit siap untuk merengkuhmu, menjadikan sesakmu tak lagi bernilai apa-apa. Sesakmu jadi lega, sesakmu jadi lega. Ayo nih, buat adik-adik yang kegalauan mulu dengerin saya. Buat ibu-ibu yang pusing mulu, terutama kalau lihat sisa saldo akhir bulan, dengerin saya. Simak baik-baik jalur langit. Gimana sih caranya kita menempuh jalur langit? Pertama, apa aja jalur langit yang bisa kita tempuh? Pertama, sholat. Itu adalah jalur langit yang jangan sampai pernah kamu tinggalkan. Sayyidina Muhammad Al-Bagir berkata kepada putranya Sayyidina Ja'far As-Sadiq, "Ya bunay, ittasil billah." Wahai anakku, senantiasalah terkoneksi dengan Allah, senantiasalah tempuh jalur langit menyampaikanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringlah terkoneksi sama Allah. Anaknya bertanya, "Kaifa attasil bih ya walidi?" Bagaimana caraku untuk selalu terkoneksi dengan Allah? Bagaimana caraku berkomunikasi sama Allah? Bagaimana caraku menempuh jalur langit? Ayahandanya berkata, kalau kamu ingin kamu berbicara dengan Allah, sholatlah. Kalau kamu ingin Allah berbicara kepadamu, bacalah Al-Quran. Jadi cara pertama tersambung sama Allah adalah sholat. Jangan tinggal sholat. Jangan tinggal sholat meski siapapun yang mengatakannya. Misalnya ada orang gelarnya apa kek, profesor, doktor, belakang namanya juga ada banyak. Ada banyak gelar-gelar SAG, sarjana alam gaib. Misalnya gitu. Tapi sebenarnya apa SAG itu ya? Sarjana agama. Oh, maafkan saya ya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, sepanjang apapun gelar yang dimiliki seseorang, kalau dia sampai mengatakan misalnya sholat itu sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang. Agama ini semakin maju. Karenanya makna sholat bukan seperti yang disampaikan para ulama. Misalnya dia ngomong begitu, sholat itu tujuannya mengingat Allah, aqimis sholata lidzikri. Kamu kalau udah bisa ingat Allah nggak pakai sholat, ya itu udah cukup sebagai sholat. Nah nih, hati-hati ucapan-ucapan yang tidak bertanggung jawab semacam ini. Sholat itu kewajiban dari Allah. Allah yang punya jalur langit, Allah yang tahu bagaimana cara tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia yang telah menamakan sholat sebagai sholat dari kata-kata wasala yasilu silatan, yang artinya adalah hubungan, tersambung. Orang yang punya sholat, menjaga sholatnya, dia akan senantiasa tersambung dengan Allah.
Dia adalah orang-orang yang menjaga jalur langit. Komunikasi langitnya tetap tersambungkan. Jagain sholat. Dek, jagain. Tapi saya belum bisa khusyuk Ustazah. Nggak apa-apa. Saya masalahnya kalau sholat suka ngelambiar pikiran kemana-mana Ustazah. Sama. Saya juga. Sama. Tapi nggak apa-apa. Jangan pernah tinggal sholat. Imam Ghazali bahkan menyebutkan salah satu penyebab kematian dalam su'ul khatimah, salah satu penyebab iman tercabut dari dalam hati di saat kematian datang, naudzubillah min dzalik, nomor 1 tarkus shalah, meninggalkan salat. Tiang agama kita. Siapa yang sholatnya benar, ibadahnya benar. Siapa yang ibadahnya benar, hidupnya benar. Siapa yang hidupnya benar, bakalan matinya benar. Siapa yang matinya benar, di akhirat dapat kehidupan yang menyenangkan. Karenanya mesti, harus, nomor 1 kamu benahi dalam hidupmu, jangan tinggal sholat. Sesibuk apapun kamu, sholat jangan tinggal, Dek. Sedang mengerjakan aktivitas penting semacam apapun, sholat jangan pernah tinggal, Bu. Jangan pernah tinggal sholat. Sebab orang kalau lagi ninggal sholat, bukan hanya karena dia nggak mau sholat, tapi karena dia tidak diizinkan Allah untuk menghadap kepadanya, telah diputuskan jalur antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik, jalur langit telah terputus darinya. Itu kayak punya HP tapi nggak ada sinyal, nggak bisa dibikin apa-apa HP-nya. Punya HP nggak ada sinyalnya, Bu, nggak ada kartunya, mau dipakai apaan? Mau dipakai ngulek sambel? Ya kan enggak gitu. Karenanya teman-teman sekalian, sholat jangan tinggal. Kamu kalau dibikin sama Allah dalam hidup nggak ngerjain sholat, kamu perlu menangisi hal tersebut. Kenapa gitu? Saya sering sampaikan, orang ketika sholat bukan hanya karena dia mau sholat, akan tetapi karena dia masih punya nilai di sisi Allah, sehingga Allah masih izin. Allah kalau benci sama satu makhluknya, sama seorang hambanya, Allah gak akan izinkan orang tersebut menghadapkan dirinya kepada Allah dalam sholatnya. Dia kirain dia yang gak mau sholat, padahal Allah yang gak mau dia menghadap kepadanya. Telah diputus jalur antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang nanya sama saya, Ustazah, saya nih kan lagi belanja nih Ustazah, kan sibuk tuh kan. Belanja di mana? Di mall Ustazah. Boleh nggak Ustazah saya jamak sholat saya? Lah, nge-mall di jamak sholat? Agak nih. Belanja ke pasar, sholat udah sampai di jamak-jamak. Innalillahi. Boleh nggak Ustazah? Nggak boleh lah. Yang boleh jamak sholat itu kalau bepergian, itu pun juga dengan jarak keluar kota 82 km.
Tapi kalau kurang dari itu, nggak boleh mengerjakan jamaah salat. Katanya Nabi Muhammad, man jama'as salah bi ghairi udrin faqad atababan min abwabil kabair. Siapa yang suka ngumpulin salat, jamaah salat tanpa ada alasan yang dibenarkan, dia sedang mendatangi salah satu pintu dari pintu-pintu dosa-dosa besar. Dia tanya, boleh nggak Ustazah jamaah salat? Nggak boleh, kecuali karena ada alasan yang dibenarkan. Emang kenapa gitu Ustazah? Kamu kalau kepengen hidup dipentingkan sama Allah, maka kamu harus mementingkan Allah. Salat adalah gambaran tentang kamu mementingkan Allah, maka insya Allah hidupmu akan dipentingkan oleh Allah. Jalur langit yang pertama adalah salat. Makanya ada orang yang salatnya khusyuk-khusyuk, ada orang yang salatnya panjang-panjang. Tuh guru-guru saya tuh salatnya panjang-panjang, terutama salat sunnah. Kalau salat fardu ringan-ringan aja, karena beliau mengerjakan salat fardunya berjamaah jadi imam. Nah itu katanya Nabi Muhammad, kalau kamu salat jadi imam jangan jang. Tapi kalau kamu salat sendirian, silahkan mau panjang kayak gimana pun silahkan balik. Kalau sholat jadi imam Bismillahirrahmanirrahim, jadi imam Bismillahirrahmanirrahim, jadi imam. Dalam sholat sendirian Bismillahirrahmanirrahim. Jalur langit yang indah, jangan pernah jadikan doa hanya sekedar, sebab doa adalah semua yang kamu perlukan. Bu, Kak, Dek, Nak, dengerin saya. Kamu yang sekarang adalah hasil dari doa-doamu di masa lalu. Coba liatin dirimu itu. Kamu yang sekarang adalah hasil dari doa-doamu di masa lalu. Orang-orang besar yang kamu lihat sekarang ini adalah hasil dari doa-doanya di masa-masa lalu. Oh, kamu lihat, orang itu pinter banget ya. Adalah karena di masa dulunya, di masa kecilnya, di masa remajanya, ia selalu mengangkat tangan untuk minta dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidni ilman nafi'a. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, ajarkanlah kepadaku ilmu-Mu. Ia selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu, sehingga Allah pun memberi kepadanya ilmu. Siapapun yang kamu kenal, orang-orang hebat-hebat yang ada di sekitarmu, itu adalah hasil dari doa-doanya di masa-masa lalu. Tinggal kamu lihat dirimu itu. Kamu pengen jadi kayak gimana? Tempuhlah jalur langit dengan perbanyaklah berdoa. Dan itu bukan hanya urusan dunia, urusan akhirat lebih jelas lagi. Sampai saya pernah dengar satu cerita, ada dua orang, ibadahnya di dunia sama, ibaratnya nilai rapotnya nih sama persis. Nilai rapotnya sama persis waktu hidup di dunia. Dua-duanya sama-sama soleh, dua-duanya. Akan tapi yang satu dimasukkan ke dalam surga, kan ke surga Firdausul A'la yang paling tinggi. Yang dinaikkan di surga yang bawahnya, dia protes, ya Rob, dia nilainya sama loh sama saya. Kenapa kok dia dikasih surga yang paling atas sementara saya di surga yang bawahnya? Walaupun surga tuh biar kata di emperan enak, tapi ya masa kamu mau minta surga yang emperan? Sehingga sekalian, hadir majelis aja di emperan gak enak, apalagi di surga. Dia tanya sama Allah, ya Allah,
kenapa kami berdua nilainya sama tapi dia dinaikkan di surga Firdaus yang paling tinggi sementara saya. Itu sebabnya Nabi Muhammad mengatakan, idza sa'altumul jannah fas'alu al-firdausal a'la. Kalau kalian lagi minta surga, jangan tanggung-tanggung, mintalah surga Firdaus yang paling tinggi. Gitu. Doa deh, doa. Jangan ditinggal. Doa. Doa. Perlu banget. Kamu harus sering-sering doa. Ustadzah, doa yang paling bagus apa? Lah doa itu urusan minta kok. Maka mintalah sesuai dengan apa yang kamu mau. Saya punya cerita indah yang diceritakan oleh salah satu guru saya beberapa bulan yang lalu ketika kedatangan beliau ke Indonesia. Namanya Hubabah Syarifah binti Habib Muhammad bin Abdul Haddar. Beliau datang dari Sewun, Hadramaut, Yaman. Saya menjadi penterjemah beliau kala itu, jadi saya ingat betul kisahnya. Salah satu dari kisah yang beliau ceritakan, kata beliau, ada seorang ibu-ibu datang kepada ayahanda saya. Ayahandanya seorang ulama terkemuka, namanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, guru dari guru saya, guru dari guru-guru saya, sekaligus ayah dari guru-guru saya. Ayahandanya Hubabah Syarifah, ayahandanya Hubabah Nur, ayahanda Hubabah Maryam. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, pemilik Ribat Bayda di kota Bayda, Yaman sana itu. Sehingga sekalian, beliau seorang pendakwah, seorang yang mustajabud dakwah, yang doanya mustajab. Satu waktu ada seorang ibu datang dalam keadaan menangis terisak-isak kepada ayahandanya di saat Hubabah Syarifah sedang ada di sisi ayahandanya. Ibu tersebut bilang, Habib, tolong doakan anak saya, Bib. Anak saya bandel sekali, Bib. Saya susah banget. Ajakin dia sholat susah, ajakin dia kerjain kebaikan susah. Anaknya bandel, nggak mau denger apa kata saya. Tolong saya, Bib, doakan anak saya, apa yang harus saya lakukan. Beliau kemudian berkata, Bu, ibu kepengen anak ibu jadi anak yang soleh. Iya, Bib, pengen banget Bib. Ibu, doa seorang ibu untuk anaknya setara doa Nabi bagi umatnya. Maka doamu untuk anakmu lebih mustajab daripada doa siapapun untuk anakmu. Saya bisa bantu kamu buat doa, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi doamu tentu lebih mustajab daripada doa saya untuk anakmu. Ibu dengerin, Bu. Jadi gimana saya, Bib? Ibu bangun di waktu malam, ibu tahajud beberapa rakaat, kemudian seperti kamu menangis di hadapan saya untuk minta anakmu didoakan oleh saya, menangis pulalah di hadapan Allah. Sampaikan kepada Allah apa yang kamu sampaikan kepadaku, atau apa yang ingin agar saya sampaikan kepada Allah tentang anakmu, sampaikan pula itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bib, pulang dikerjain. Nah, itu perempuan kalau solehah gitu tuh, kalau dengar kebaikan, sami'na, saya dengar, kemudian saya patuhi. Ini yang dengar di sini juga insya Allah seperti itu. Apa yang didapat pada hari ini semoga dapat diamalkan. Yang pertama tadi, jangan tinggal.
Yang kedua tadi barusan ini perbanyak jalur langit. Dia pun mengerjakannya, bangun di waktu malam nangis, ya Allah tolong liatin anak saya, kesianin anak saya ya Allah, solehkan dia ya Allah. Tolong pandang anak saya dengan pandangan kasih sayangmu ya Allah. Saya nggak ngerti cara melakukannya ya Allah. Seperti mana engkau telah menjadikan anak-anak dari hamba-hambamu yang soleh salehah. Kau jaga mereka, jaga pula lah anakku ya Allah. Jauhkan dari segala dosa-dosa, jauhkan dari segala kejahatan-kejahatan. Tolong jaga anak saya ya Allah. Terus didoain anaknya, didoain anaknya. Malam demi malam, malam demi malam. Dan Bu, Kak, Dek, Nak, doa itu bukan instan. Doa itu tidak seperti kamu nyeplok telur sekarang mateng sekarang, enggak gitu. Doa itu Allah mau lihat kesungguhan hatimu dalam meminta. Perlu waktu yang sering kali tidak sebentar, sebab Allah mau melihat kesungguh-sungguhanmu. Karenanya kalau doamu belum diijabah, jangan menyerah. Dek, kalau doamu belum diijabah, jangan nyerah. Kamu masih sangat mungkin untuk diijabah doamu selagi kamu tidak berhenti berdoa. Ingat-ingat ucapan saya. Kamu masih sangat mungkin untuk diijabah doamu itu selagi kamu tidak berhenti berdoa. Doa terus, kata Hubabah Syarifah, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Kemudian anak yang dulu pernah membuat ibunya menangis karena kenakalan anak tersebut, karena ketidaksolehan anak tersebut, sekarang telah menjadi seorang anak yang dapat membuat ibunya tersenyum bangga. Di usia-usia hampir 20-an tahun, anak tersebut menjadi anak paling soleh di kampungnya. Hafal Al-Quran 30 juz dengan 7 bacaannya, qiraatus sab'ah. Anak yang jauh dari kenakalan remaja, anak yang dekat dengan para ulama, anak yang mengetahui banyak ilmu agama, anak yang menjadi sangat soleh, idaman semua para orang-orang tua. Jangan nyerah, jangan nyerah. Jika kehidupan membuatmu tersungkur, itu adalah waktumu untuk membenamkan dirimu dalam sujud-sujud panjang kepasrahan. Kemudian kamu langitkan doa hingga Allah mengijabah doa-doamu itu. Saya ulangi, jika badai kehidupan membuatmu jatuh tersungkur, itu adalah saat yang tepat untukmu membenamkan wajahmu dalam sujud-sujud kepasrahan. Kemudian kamu langitkan doa-doamu, berbisik di bumi, namun suaramu didengar hingga ke arsy. Saat itulah Allah akan mengijabah doamu itu. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan remehkan doa. Jangan remehkan doa. Saya, Dek, pernah muda juga kayak kamu. Ya masa lahir langsung gede gini. Sewaktu saya remaja, masuk umur 12 tahun, 13 tahun, sebelum balik bahkan saya udah berada di pondok pesantren. Jadi saya itu nggak pernah ngalamin masa belum berjilbab.
sebelum balik. Maksudnya ketika balik tuh saya udah mulain berjilbab. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik saudaraku sekalian, saat saya kecil, saya ada di pondok-pondok pesantren, saya mulai kenal ustadz-ustadz, ustadzah-ustadzah, ulama-ulama yang membuat saya jatuh cinta dengan ilmu agama. Alhamdulillah, Allah kasih rasa dalam diri saya keinginan untuk selalu belajar. Saya punya keingintahuan yang banyak terhadap urusan ilmu. Jadinya saya seneng banget belajar. Nah, di waktu kecil itu tadi, umur 12-an tahun sebagai santri, kan selain dari belajar ada kewajiban lain tuh. Cuci baju, apalagi kalau dapat piket, bersihin kamar mandi, nyapu kamar, ngepel kamar. Itu saya sangat tersiksa sekali. Sebab saya ini adalah pemalas. Jadinya karena saya pemalas urusan bebersih dan saya mendadak rajin ketika urusannya sama belajar. Saya seneng belajar, saya seneng tahu, saya suka mikir. Saya tuh kalau lagi baca kitab gitu seneng banget. Saya kalau lagi belajar gitu seneng banget. Apalagi kalau ustadzahnya yang nyampein ilmu dengan cara-cara yang sangat saya sukai gitu, ngasih tahu hal-hal yang nggak ada di dalam kitab gitu. Saya bisa melongo dengerin, seneng banget. Jadinya di masa-masa kecil itu kalau saya lagi dengerin kajian, kalau saya lagi baca kitab, saya suka doa, ya Allah, jangan pernah pisahkan saya dari ilmu. Ya Allah, jangan pernah jauhkan saya dari kitab-kitab pengetahuan yang mendekatkan saya padamu. Umur 12 tahun, 13 tahun, doa saya semacam itu. Ayo nih adik-adik yang umur 16 tahun, ya Allah, kenapa kok saya nggak pernah ada yang nembak ya? Kata Allah, ya karena aku sayang padamu, karena aku berkehendak untuk menjagamu gitu. Ini malah dipertanyakan, saya kurang cakep apa ya? Kok nggak ada yang naksir sama saya gitu? Siapa kek, tukang kebun, satpam sekolah? Jangan ya dek, jangan. Kalau kakak kelas boleh ustazah, jangan juga. Jangan pacaran. Adik-adik saudaraku sekalian, sebaliknya ketika saya mulain, kalau saya lagi nyapu, saya lagi nyuci baju, apalagi kalau saya udah mulain harus nyikat kamar mandi, rasanya saya keberatan sekali. Saya sambilan nyikat kamar mandi sambil doa, ya Allah, yang beginian saya nggak usah dikasih dong. Ya Allah, selamatkan saya dari hal-hal yang semacam ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya habisnya itu juga mondok-mondok pesantren, tapi bisa dihitung dengan jari waktunya di mana saya harus nyuci baju, di mana saya harus ngepel, di mana harus nyapu gitu. Kayak alhamdulillah, saya punya banyak orang-orang yang mau mengerjakannya buat saya. Alhamdulillah. Allah bakal kasih. Kata Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku niscaya akan aku ijabah. Minta, doa, jangan berhenti berdoa. Ayo adik-adik, kamu punya panjang masa depan insyaallah. Umurmu mudah-mudahan masih tersisa panjang insyaallah. Jangan
sesali dengan di masa tua kamu enggak dikasih hal-hal besar dalam kehidupan karena kamu tidak pernah memintanya kepada Allah. Minta, ya Allah, pandanglah aku dengan pandangan kasih sayang-Mu. Ya Allah, seperti mana Engkau menjaga hamba-hamba-Mu yang soleh-solehah, tolong jaga saya juga ya Allah. Dek, minta sama Allah. Saya serius berkata padamu, dengarkan saya. Saya menyampaikan nasihat sebagai orang tua kepadamu, Dek, kepadamu nak. Minta sama Allah, yang dekat sama Allah. Karena kalau kamu merasa kok saya punya orang tua nggak terlalu sayang ya sama saya, kamu tahu nggak kenapa dalam hidup kamu seringkali merasa bahwa orang tuamu nggak cukup sayang sama kamu, guru-gurumu sepertinya nggak sayang sama kamu. Saya kasih tahu, saat Allah membuat hatimu patah dari berharap kepada manusia, itu adalah cara Allah untuk mengenalkan kasih sayangnya yang tak terbatas padamu. Dekatilah Allah. Orang lain mungkin merasa bosan denganmu, tapi Allah tidak. Allah tidak. Allah tidak akan bosan denganmu kecuali jika kamu yang bosan dengannya. Allah tak akan meninggalkanmu kecuali jika kamu yang meninggalkan Allah. Maka atas nama cinta saya sampaikan padamu, Dek, dengerin saya. Bu, dengerin saya. Atas nama cinta saya sampaikan padamu, jangan pernah tinggal Allah. Yang dekat sama Allah, mintalah terus kepada Allah. Mintalah terus kepada Allah. Minta pandangan kasih sayangnya tertuju padamu. Minta Rahman Rahimnya, rahmatnya Allah kasih kepadamu. Minta agar dalam keadaan apapun Allah tak pernah berhenti menyayangimu. Mintalah, mintalah permintaan yang tak akan pernah kamu sesali. Gak usah minta, ya Allah, jangan biarkan orang tua saya meninggalkan saya. Gak usah, gak usah. Kamu, Bu, jangan minta, ya Allah, jangan biarkan hati suami saya berpaling dari saya. Kamu mau minta juga terserah. Tapi yang saya sampaikan padamu adalah bahwa hal yang semacam itu bisa kamu syukuri, bisa pula kamu sesali. Akan tetapi kalau kamu tidak ditinggalkan oleh Allah, sampai kapanpun tidak akan pernah kamu sesali, insya Allah. Jadi jangan kesusahan, lepaskan kita dari segala kesempitan-kesempitan, sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam perut ikan pada hari Asyura. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, karenanya hari Asyura ini merupakan hari yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dari sejak zamannya nabi-nabi yang terdahulu. Itu sebabnya Nabi kita Muhammad alaihissalam termasuk juga dari yang memuliakan hari Asyura. Udah dipuasain Nabi bahkan dari Mekah. Dari saat Nabi Muhammad di Mekah, itu Nabi Muhammad udah setiap tahun tuh puasa. Dari sejak Nabi Muhammad jadi seorang nabi, itu Allah udah wajibkan untuk puasa setiap tanggal 10 itu hari Asyura. Sampai di akhir kehidupan Nabi Muhammad alaihissalam, di tahun-tahun terakhir Nabi Muhammad alaihissalam ada di atas muka bumi ini, tepatnya di tahun terakhir Nabi Muhammad ada di atas muka bumi ini, Nabi ngeliat pas bulan Muharram hari Asyura itu yang puasa bukan cuma orang Islam.
Jadi waktu diwajibkannya puasa Ramadan, itu puasa yang asal-asalnya wajib, semuanya hukumnya ganti jadi sunnah. Puasa Ramadan doang yang wajib buat umat Islam, kan gitu ya. Nabi Muhammad kemudian tetap tuh puasain hari Asyura, nggak pernah tinggal, sebagai puasa sunnah yang wajibnya hanya sisa puasa Ramadan. Sehingga sekalian, tapi Nabi di tahun terakhirnya beliau ngelihat yang puasa tanggal 10 Muharram atau hari Asyura bukan cuma orang Islam, akan tetapi juga orang Yahudi yang mengikuti ajarannya. Menurut mereka mengikuti ajarannya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal tentu saja nahnu aula, kita nih yang sebenarnya ngikutin ajarannya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad nanya sama mereka, lima sumtum fi hadzal yaum, kenapa kalian puasa pada hari ini? Nih hari Asyura nih, ngapain kalian puasa di sini gitu? Mereka bilang, orang Yahudi itu mengatakan bahwa inna fi mithli hadzal yaum, sungguhnya pada hari yang seperti ini, itu hari Asyura, Allah SWT menyelamatkan Nabi Allah Musa. Karenanya kami berpuasa pada hari Asyura, kami mensyukuri hari tersebut, kami pun berpuasa setiap tanggal 10 Muharram. Teman-teman sekalian, Nabi begitu pulang dari sana, Nabi nggak seneng. Nabi itu kayak nggak seneng kalau ibadah kita itu sama ibadahnya orang yang selain kita gitu. Ibadahnya orang Yahudi kayak apa, orang Nasrani atau orang Majusi atau orang apapun, Nabi nggak suka kalau ibadah kita sama persis sama mereka. Jadi Nabi Muhammad bilang, lau adraktus sanatil atiyah la sumtu ma'al asyura at-tasua. Kalau umur saya nyampe mau tahun depan, kalau umur saya nyampe tahun depan, kata Nabi Muhammad, saya akan puasa nggak cuma tanggal 10 tapi tanggal 9-nya juga. Ustazah, Nabi ngomong kayak gitu, emang Nabi nggak tahu umur beliau nggak bakalan nyampe? Tahu. Karenanya Nabi Muhammad pakai kata-katanya bukan ida, nggak pakai kata-kata ida apabila datang tahun depan, bahkan nggak pakai kata-kata in. Ini nggak ngerti nih ya. Oke, akan saya terangkan habis ini. Ya, Nabi Muhammad nggak pakai kata-kata in, yang artinya juga jika. Ida artinya juga jika, in juga artinya jika. Idza waqa'atil waqi'ah, jika terjadi hari kiamat. Kan gitu ya. Ida itu juga artinya juga jika, in juga artinya jika, lau juga artinya jika. Nabi Muhammad pakai kata-kata lau. Jika datang tahun depan, jika umurku sampai tahun depan, tapi Nabi pakai kata-katanya lau. Ini saya kasih tahu. Ida itu untuk jika atau untuk sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, yang kemungkinan terjadinya pasti atau sangat dekat dengan pasti. Pakai kata-katanya adalah ida. Makanya Allah SWT bilang idza waqa'atil waqi'ah, jika terjadi hari kiamat. Karena terjadinya kiamat adalah pasti. Idza jaa ajalukum, apabila datang kematian kepada kalian. Gitu ya. Itu pakai kata-katanya adalah ida, untuk sesuatu hal yang pasti. So itu sekalian saya muliakan. Nah, kalau sesuatunya itu enggak pasti tapi bisa iya bisa enggak, kemungkinannya kayak ya 50-50, 60-40 kayak gitu. Kayak misalnya jika nanti malam hujan, itu kemungkinan terjadinya hujan sama kemungkinan terjadinya enggak hujan kan mirip-mirip aja ya. Betul nggak? Itu pakai kata-katanya nggak bisa ida, akan tetapi pakai in. In yanzil alaina al-matar fi hadhihi lailah, jika turun hujan pada malam hari ini, pakai kata-katanya in. Jadi dalam Al-Quran tuh kalau kamu baca in, kata-kata in itu artinya adalah jika, untuk sesuatu hal yang bisa iya bisa tidak.
kalau jikanya itu adalah sesuatu hal yang nggak akan kejadian, andai, kalau di bahasa kita tuh berarti kata-katanya kira-kiranya andai. Andai itu kan seringnya kan nggak kejadian. Andai aku jadi orang kaya, yang ngomong nih nggak kaya berarti. Yang gitu ya, aku punya anak. Nih yang ngomong kan berarti nggak punya anak gitu kan. Andai aku akan punya anak, tapi yang ngomong ini adalah orang yang umurnya udah 60 tahun. Nah itu pakainya nggak bisa in, akan tetapi pakainya lau. Lau itu untuk sesuatu hal yang nggak akan kejadian gitu. Yang jika, tapi jikanya itu nggak akan kejadian. Kayak dalam Al-Quran tuh Allah kasih tahu tuh, kalau aja dunia ini ada dua Tuhan, tafasadata, kayak gitu kan, pasti akan rusaklah dunia ini. Nah jikanya itu adalah pakai kata-kata lau. Jika dunia ini punya dua Tuhan, maka akan rusaklah. Kata-katanya itu pakai kalimat jikanya itu adalah pakai kata-kata lau. Nabi Muhammad mengatakan, lau adraktus sanatil atiyah, kalau umur saya nyampe tahun depan. Pakainya lau karena Nabi Muhammad tahu umurnya nggak bakalan nyampe tahun depan. Nasumtu mal asyura tasua, saya akan puasa bersama dengan hari Asyura, hari Tasua, tanggal 9 juga. Jadi Nabi Muhammad tuh mensunnahkan puasa hari Tasua tanggal 9 karena nggak seneng puasa kita sama puasanya orang Yahudi. Karena itu para ulama-ulama, kalau kamu bacanya di kitab-kitab yang besar-besar, kamu akan dapat nih, mereka mengatakan kalau kamu nggak bisa puasa tanggal 9 tapi kamu bisa puasa tanggal 10, jangan sendirian puasa tanggal 10-nya, puasain juga tanggal 11-nya, agar puasa kamu setidaknya tidak sama dengan puasanya orang Yahudi. Jelas? Jadi hari Tasua itu teman-teman, dia menjadi mulianya cuman karena deketan sama hari Asyura. Disunahkan di sana buat puasa. Nih ya, yang orang-orang yang suka nanya-nanyain dalil itu juga mereka tetap nggak mau tuh puasa tanggal 9. Saya sampaikan ini biar kamu nggak bingung nanti. Mereka nggak mau juga puasa tanggal 9. Tanggal 10-nya mereka mau puasa karena katanya Nabi Muhammad puasa. Dalilnya sahih, Nabi Muhammad puasa, jadi mereka mau puasa tuh tanggal 10. Tapi tanggal 9-nya nggak mau. Tanggal 9-nya nggak mau, kenapa? Karena Nabi nggak pernah puasa. Tapi kan Nabi udah niat puasa. Tapi kan Nabi nggak puasa. Ke Baitullahil Haram di Mekkah. Repot nggak nih ngadepinnya nih? Dan Allah sampaikan pula, mereka bilang tapi kan Nabi Muhammad nggak pernah puasa. Ya tapi kan Nabi Muhammad niat puasa. Bukankah anak yang baik berbakti akan melaksanakan niat orang tuanya? Maka demikian pula dengan kita. Kita belajar buat umat jadi umat yang berbakti, kita laksanakan niatnya Nabi kita Muhammad. Puasain tanggal 9, namanya puasa hari Tasua. Nah sekarang kita beralih ke hari Asyura-nya nih. Apa aja yang kamu perlu lakukan pada hari Asyura ini? Saudara sekalian, semua amalannya ada 10, tapi saya kasih tahu ya. Nah ini dengerin dengan baik karena saya akan sampaikan hal-hal yang memang mengandung unsur dalil nih. Dengerin dengan baik. Ada 10 perkara yang kamu baik untuk kamu akan dengar dianjurkan dilakukan pada hari Asyura ini ya. Tapi hukumnya beda-beda. Satu, ada yang memang amalan-amalan yang jangan sampai kamu tinggalkan, karena ini ada dalilnya secara sahih dan memang benar-benar tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad alaihissalam. Dari 10 itu hanya ada 2 hal ya. Kemudian ada lagi perkara-perkara yang baik untuk dilakukan, tapi enggak sekuat 2 hal yang tadi itu.
menjadi orang hal-hal yang ini karena ini adalah perkara-perkara yang baik dan akan lebih baik lagi jika ia dilakukan pada waktu-waktu yang mulia. Ya, di antara hal-hal ini ada ketakutan, menjadi ada orang yang berhasil. 4 perkara ini baik untuk dilakukan pada hari Asyura karena memang 4 hal ini adalah perkara yang baik, hal-hal indah, hal-hal baik yang lebih baik lagi ketika ia dilakukan pada hari Asyura. Kemudian ada 3 halnya, yang 3 halnya ini teman-teman saudara sekalian itu kamu mau kerjain boleh-boleh aja, kamu kerjain juga ya, kalau kamu mau tinggalin yang 3 ini nggak apa-apa gitu, karena memang tidak ditemukan ada hadis menyatakan 3 hal ini, dan 3 hal ini juga bukan perkara kebaikan yang secara langsung memang baik gitu. Akan kita bahas ya. Udah mulai mikir ruwet-ruwetnya. Oke. Dengerin nanti kamu akan paham. 2 hal yang jangan sampai kamu tinggalkan. Pokoknya ini hampir-hampir kayak deket wajib lah gitu. Tentu nggak wajib, tapi pokoknya dari semua hal-hal baik ini 2 hal ini jangan sampai kamu tinggalkan. Ya, yang 2 hal ini yang pertama adalah puasa. Seperti yang tadi telah saya sampaikan, inna shaum yom asyura yukaffir dzunub sanah. Kata Nabi Muhammad, sungguhnya puasa hari Asyura menghapus dosa 1 tahun. Hadis ini menunjukkan bahwa hari Arafah lebih mulia daripada hari Asyura, meskipun hari Asyura adalah hari kedua termulia untuk puasa. Sehingga para ulama menyatakan bahwa istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suami, kecuali pada 2 hari ini. 2 hari ini boleh seorang istri berpuasa tanpa izin suaminya sekalipun, karena suaminya juga mestinya puasa. 2 hari itu adalah 1 Arafah, satunya lagi Asyura. Bukan Tasu'anya ya, Asyuranya aja yang tanggal 10 Muharram. Nah itu puasanya pokoknya jangan tinggalin. Seperti yang tadi saya sampaikan, puasanya bahkan diwajibkan sebelum diwajibkannya puasa hari bulan Ramadan. Yang sesudah kewajiban puasa Ramadan, puasa-puasa yang lain menjadi berhukum sunnah. Kemudian yang kedua, yang memang juga ada dalilnya teman-teman, ada hadisnya sahih, man wassa'ala iyalihi yawma asyura wassa'allahu rizqah. Siapa yang meluaskan nafkah belanja keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan meluaskan rezekinya. Kamu biasa ngasih uang jajan anak-anakmu, tambahin. Kamu biasa dapat jajan dari suamimu, minta tambahin. Lagi sakit, ya. Sakit apanya Ustaz? Hari Asyura. Bilangin kalau kamu pengen nggak rezekinya sepanjang tahun, gampang. Tapi kalau kamu saya baru habis dapat nih ilmunya dari Ustazah Halimah. Ada hadisnya. Wah, hadis yang lain nggak hafal, hadis yang ini dia hafal. Man wassa'ala iyalihi yawma asyura wassa'allahu rizqah. Siapa yang ngasih keluasaan nafkah pada keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan meluaskan nafkahnya. Jadi kayak semacam hari kasih sayang buat umat Islam, ya, hari Asyura ini. Bagaimana kabar hati? Suami nambahin nafkah keluarganya, dan nafkah keluarga yang ditanggungnya. Kalau kamu nanggung nafkah orang tuamu, tambahin gitu. Kalau kamu nanggung nafkah keluargamu, kamu tambahin. Begitu. Itu 2 hal yang memang ada hadis secara sahih menceritakan tepat pada hari Asyura itu gitu. Secara khusus hari Asyura. Ada 4 hal yang lainnya yang saya sampaikan tadi juga ya kerjain, itu juga barang bagus, barang baik ya, kita jangan tinggalkan. 1 diantaranya
menafkahi anak yatim, Kulit wajahmu menyantuni anak yatim, bukan menafkahi, menyantuni anak yatim. Teman-teman sekalian, bicara menyantuni anak yatim, hari kapan aja juga bagus. Ya, apalagi pada hari Asyura, yang mana memang ulama-ulama dari zaman dulu itu menjadikan hari Asyura sebagai hari kita menyayangi dan memperhatikan nasib anak-anak yatim yang ada di sekeliling kita lebih lagi gitu. Maksudnya kepedulian kepada anak yatim nggak nunggu hari Asyura, apaan aja pun kita semestinya peduli. Tapi kan kalau nggak ada harinya secara khusus kayak gini nih, kita kadang-kadang suka lupa. Nah, pas hari Asyura nih, waktunya kita cari tahu lagi siapa aja sih nih anak-anak yatim di kampung kita. Nah, kalau bisa sih kasih nafkahnya bukan cuma buat hari Asyura aja, tapi kita lebih perhatikan lagi untuk bulan-bulan selanjutnya juga mereka kayak gimana nih kondisi dan keadaan mereka, kan begitu. Sekolahnya gimana nih gitu. Untuk biaya kenaikan sekolahan yang yang bulan ini nih kan kenaikan sekolah ya mereka ya, kenaikan kelas atau pindah sekolah nih, keadaan mereka seperti apa gitu. Itu yang perlu juga kita lakukan gitu. Jadi hari Asyura sebagai hari kita menyantuni anak yatim. Nah, ini teman-teman saudara sekalian, ini juga memang ada hadisnya, walaupun hadisnya adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif itu boleh diamalkan untuk fadhailul amal, untuk amal-amal yang berfadilah. Salah satunya seperti menyantuni anak yatim ini. Saya nggak ngerti kenapa hadis mengenai menyantuni anak yatim di hari Asyura itu lebih terkenal daripada hadis yang meluaskan belanja pada hari Asyura. Nah, itu masih jadi misteri sampai saat sekarang ini ya. Saya dari kecil-kecil selalu dengar banyak para suami yang keberatan sepertinya itu ya. Saya dari kecil selalu dengar tuh tentang menyantuni anak yatim di hari Asyura. Betul apa enggak ibu-ibu? Betul ya. Tapi mengenai nambahin uang belanja istri pada hari Asyura, kapan dengernya? Baru-baru aja kan, tahun-tahun belakangan aja ya. Jadi itu satu, menyantuni anak yatim. Silahkan lebih lagi memperhatikan keadaan kondisi anak-anak yatim dan santuni mereka. Juga untuk mengusap kepala anak yatim. Teman-teman saudara sekalian, nih kalau bicara tentang umur anak yatim ya, ada perbedaan tentang urusan menyantuni mereka dengan uang dan dengan urusan mengusap kepala mereka di hari Asyura. Kalau mengusap kepala anak yatim di hari Asyura, itu bahkan anak yatim yang mampu sekalipun sunnah untuk kamu lakukan. Anak yatim yang kaya sekalipun, ibaratnya gitu, itu kamu nggak apa-apa, bagus aja mengusap kepala mereka pada hari Asyura gitu. Tapi kalau untuk urusan menyantuni, menafkahi gitu, ngasih uang gitu ya, ngasih uang gitu kan. Nah, kalau dia punya 3 perusahaan, anak yatimnya emang bapaknya meninggal tapi ninggalin 3 perusahaan. Nah, kalau kayak gitu ya nggak usah kamu santunin, malah kamu yang perlu santunan dari dia. Gitu kan, hanya anak yatim yang tidak mampu aja yang perlu kamu santunin. Batas umurnya berapa? Sampai mereka mandiri secara finansial untuk yang laki-laki, sampai mereka punya suami untuk yang perempuan. Kita bahas Gitu ya. Untuk urusan disantunin, untuk urusan kamu kasih uang tuh, walaupun udah balik nggak apa-apa. Gitu, karena itu tuh sampai mereka mandiri secara finansial, sampai udah kerja gitu. Kalau laki-laki, yang perempuan sampai dengan menikah, jelas ya. Tapi kalau untuk urusan mengusap kepalanya anak yatim itu sampai balik. Kalau udah balik nggak perlu lagi diusap. biar bagus, biar terjaga, biar selamat. Ntar nyari yang udah mahasiswa lagi. Dalamnya banyak sampah. Begitu ya, jelas ya. Itu untuk urusan anak-anak yatim. Kemudian hadisnya itu berbunyi, siapa yang mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya sebanyak helai rambut dari anak tersebut, memberikan kepadanya kebaikan sebanyak helai rambut yang diusap.
Tapi bukan artinya kita tinggalin anak yang gundul, nggak ada lay rambutnya nih, udah nggak usah ada yang ini, nggak usah diusap. Jangan juga ya. Iya, tetap diusap juga gitu kepalanya. Baik, teman-teman sekalian, kemudian yang berikutnya adalah untuk mengunjungi ulama dan orang soleh, ya, kunjungi, minta doanya gitu. Pada hari Asyura, kami di Hadramut dulu di Tarim, pokoknya kalau ada hari Asyura gini, Hubabah pasti akan ajak kita jalan untuk berkunjung ke rumahnya para hubabah-hubabah, mengunjungi rumahnya para habaib-habaib, terutama yang udah sepuh-sepuh, untuk kita mintain doa-doa dari mereka gitu. Jadi itu memang sesuatu hal yang indah untuk dilakukan, karena memang ya jangankan pada hari Asyura, mengunjungi ulama, minta doa dari mereka, mengunjungi orang soleh, kita minta doa dari mereka kapan aja kan bagus. Kata Nabi Muhammad, iltamisu min ikhwanikum doa, mintalah dari saudara kalian sama muslim doa. Kamu nggak pernah tahu dari lisan siapa Allah mengijabah doa hamba-hambanya, gitu ya. Nah kalau dari lisan orang biasa aja doa bisa jadi mustajab, apalagi dari lisannya para ulama-ulama kita, lisannya orang-orang soleh, terutama yang sudah sepuh-sepuh gitu kan, yang sudah usia lanjut. Nah itu tentu doa lebih mustajab dari mereka. Kata Nabi Muhammad, al barokah ma'akabirikum, keberkahan ada pada orang-orang tua di antara kalian yang usianya udah lanjut ya, di atas 70-an tahun semacam itu. Baik, kemudian yang berikutnya lagi, jadi tadi itu menyantuni anak yatim, kemudian kedua mengunjungi orang-orang, mengunjungi ulama dan orang soleh. Yang ketiga sedekah. Sekali lagi sedekah kapan aja juga emang bagus, tapi pada hari Asyura ini memang lebih lagi kebaikannya, lebih lagi berlipat-lipat pahalanya, dan juga lebih lagi kebaikannya. Teman-teman saya sekalian, cari siapapun aja. Nah saya kalau kamu pakai bahasa misalnya gitu ya, yuk kita kumpulin uang buat menyantuni anak yatim, itu saya agak kurang setuju tuh dengan bahasa itu, kecuali kalau kamu tambahin dan duafa. Sebab ada banyak anak-anak kecil gitu ya, mereka lebih miskin daripada yang yatim, bapaknya sakit nggak bisa kerja, yang bapaknya ada sih masih hidup tapi nggak ketahuan rimbanya, nggak dinafkahin dari zaman ini gitu kan, dari waktu dia kecil gitu loh, yang ditinggalin sama bapaknya dari sejak kecil, tapi bapaknya masih hidup sih tapi nggak punya tanggung jawab gitu kan banyak tuh yang kayak gitu. Semoga Allah selamatkan kita dari busuknya hati. Semoga Allah selamatkan kita dari busuknya hati. Amin ya rabbal alamin. Dunia, akhirat, masalah semuanya ada pada hati. Karenanya yuk kita bahas gimana sih caranya nyelamatin hati. Yang pertama, kalau kamu pengen tahu caranya nyelamatin hatimu, yang pertama, bersihkan sampah-sampahnya. Nih, kamu mau rumah itu biar bagus, biar terjaga, biar selamat. Kamu lihat dalamnya, oh banyak sampah, banyak noda, banyak kotoran. Dari mulai kotorannya cicak, ayam, sampai mungkin anjing, karena lama nggak ditempatin. Ada banyak di antara kita yang kondisi hatinya semacam itu. Sampah begitu banyak dalam hatinya. Ada banyak di antara kita umat Islam yang kondisi hatinya semacam itu. Begitu banyak sampah di dalam hatinya tersebut. Semoga Allah selamatkan semuanya. Amin.
Maka hal pertama kalau kamu kepengen punya hati yang selamat, yang nomor satu adalah bersihkan hatimu dari semua sampahnya, keluarin. Apa sampahnya hati? Dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Idza aznabal abd nakat fi qalbihi nuqtah sauda. Kata baginda kita Nabi besar Muhammad, idza aznabal abd, ketika seorang hamba mengerjakan dosa, tertorehlah di dalam hatinya satu titik hitam. Sampahnya hati. Kamu tiap kali bikin dosa, dosa apa aja? Bukan hanya dosa besar, zina, bukan hanya dosa besar, minum minuman keras atau narkoba, bukan hanya dosa besar, judi atau riba, bukan hanya dosa-dosa besar. Kalau itu titik hitam yang sangat besar tertoreh di dalam hatimu itu. Bahkan dosa-dosa kecil, sekedar marah-marah sama suami, atau ngambil uang suami. Gimana? Pernah? Rezeki istri solehah ustazah. Lagi mau nyuci, kelihatan, alhamdulillah. Emang haram ya ustazah? Ya haram, bukan punya kamu. Kan katanya ada hak istri dalam harta suami. Iya betul kalau dia kasih. Kalau dia kasih, kalau nggak kasih, nggak halal juga. Bahkan dosa-dosa kecil, seperti melihat tetangga, terus kamu bilang, ya ampun, cakep banget ya. Nyesel saya nggak kawin sama dia. Dosa. Seperti memandang seseorang dengan pandangan menghina. Seperti membicarakan aib orang lain. Setiap kali kamu berbuat dosa, apapun bentuk dosanya, satu titik hitam tertoreh di dalam hatimu itu. Ini istighfar wa tab. Musih. Kalau dia beristighfar, kalau dia bertaubat, dihapuslah titik hitam tersebut. Wa illa, kalau enggak, ya tetap aja ada. Kamu bikin dosa lagi, bikin dosa lagi, bikin dosa lagi, bikin dosa lagi. Enggak pernah istighfar, enggak pernah memperbaiki diri. Aurat tidak kamu tutup dengan baik. Sehingga akhirnya setiap kali kamu keluar dilihat oleh laki-laki yang bukan mahrammu. Satu titik hitam, satu titik hitam, satu titik hitam. Sampai terkadang hati seseorang dipenuhi dengan titik-titik hitam. Hatinya menjadi legam. Hatinya menjadi penuh dengan titik-titik hitam. Semakin bertambah lagi, semakin bertambah lagi, jadilah karat. Jadilah karat. Kalau udah jadi karat, na'udzubillah. Ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kata Allah, kalla, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalla, balrana ala qulubihim bima kanu yaksibun, kalla, innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun. Kalla, kata Allah. Balran, ada ran, ada karat di dalam hati mereka, tersebab dosa, dosa, dosa yang menumpuk tanpa pernah dimohonkan ampunan. Kalla,
Innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Orang kalau hidup bawa karat hasilnya apa? Orang kalau hidup bawa karatnya hati hasilnya apa ya Allah? Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Orang yang hatinya punya karat, pada hari tersebut ia akan terhalang dari Allah Tuhannya. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid menyampaikan tafsir mengenai ayat ini. Kata Habib Umar bin Hafid, tidak mati dengan membawa iman. Orang yang hatinya penuh dengan karat, apabila datang ajal menjemput, iman tercerabut dari dalam hatinya, hingga ia pun mati, keluar dari atas muka bumi ini dengan tanpa membawa iman Islam. Dia keluar dari atas muka bumi ini bukan sebagai hamba Allah, bukan sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Jangan biarkan karat memenuhi hatimu. Jangan biarkan hatimu dosa-dosa yang telah kamu lakukan menjadi berkarat dalam hatimu itu. Saya kesian sama kamu. Enggak apa-apa. Hidup terus-terusan ngontrak, enggak apa-apa. Hidup enggak pernah punya kendaraan sendiri, enggak apa-apa. Enggak pernah punya HP yang canggih, enggak apa-apa. Saya hidup di atas muka bumi ini, enggak pernah ada yang datang melamar saya. Jadinya sampai di usia di atas 30-an tahun, saya masih menjomblo, Ustazah. Enggak apa-apa. Ustazah, saya udah menikah 10 tahun, belum ada anak juga, Ustazah. Enggak apa-apa. Ustazah, suami saya kawin lagi, Ustazah. Enggak apa-apa. Hidup di dunia ini, apapun yang terjadi, semuanya hanyalah sementara. Kamu hanya perlu memastikan agar tatkala datang ajal menjemput, kamu punya modal. Dan modal utamanya yang nomor 1 adalah hati yang bersih. Hati yang selamat. Kamu bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala bigalbin salim. Kamu bawa hati yang selamat. Insya Allah. Mati nggak bawa suami nggak apa-apa. Mati nggak bawa anak nggak apa-apa. Nggak bakalan jadi pertanyaan malaikat raqib atid. Tapi mati harus dengan membawa hati yang selamat. Mudah-mudahan Allah karuniakan. Mudah-mudahan Allah karuniakan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka bersihkan sampah-sampah dalam hatimu itu. Caranya gimana nih, Ustazah? Dosa-dosa saya emang udah banyak banget. Saya di masa muda, di masa remaja, bahkan sampai udah tua juga nih, bergelimangan dengan dosa demi dosa. Banyak dosa saya, Ustazah. Saya zaman muda berada dalam masa jahiliyah.
Dosa, segala dosa saya kerjakan. Apa yang harus saya lakukan? Bersihkan karat-karat dalam hatimu itu dengan taubat. Minta ampun sama Allah. Minta ampun sama Allah. Kamu perlu nangis sama Allah. Kamu perlu sungguh-sungguh minta ampunan sama Allah. Dosa segede gunung, kalau Allah mau melemparkannya ke dalam lautan ampunan, inna kaba'irad dunubi ful ghufrani kalamami. Katanya sahibul burda, sesungguhnya dosa-dosa besar dalam lautan ampunan, ia hanyalah seperti buih di dalam lautan. Gak ada artinya apa-apa kalau Allah mau ampuni. Dosa sebesar apapun, kalau Allah mau ampuni gak ada artinya. Tapi dosa sekecil apapun, kalau Allah mau perhitungkan, kamu gak akan selamat. Saya sampaikan padamu atas nama cinta. Dosa sekecil apapun yang kamu lakukan, jika ia tidak berjumpa dengan ampunan Allah, kamu bisa tidak selamat. Iblis nyembah Allah 70.000 tahun lamanya. Sujud di atas bumi, dia sujud, bumi dihancurkan, Allah naikin dia ke langit. Di atas langit dia sujud, ganti-ganti posisi sujudnya. Karenanya Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajil Abidin mengatakan, ma min buk'ah minal ard was sama, tidak ada satu jengkal tanah, baik di bumi ataupun di langit, illa waqad sajad iblis fihi sajdah. Iblis udah pernah sujud di sana, di semua tempat di bumi maupun di langit. Paling banyak ibadahnya ternyata bukan seorang wali. Paling banyak